Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu bab yang sangat penting, dan ini adalah pembahasan yang sangat mendasar ya dalam kajian-kajian perbankan syariah, yaitu tentang riba dan bunga bank. Nah, di sini konsep riba yang akan kita bahas dan korelasinya dengan bunga bank. Nah, bagaimana? Jadi praktek bunga bank yang saat ini berkembang, sebagian dari masyarakat kita masih menganggap bukan riba, tapi sebagian yang lain menganggapnya riba. Nah, ini bagaimana titik temu antara kedua pendapat yang berseberangan ini? Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian riba. Nah, ini secara bahasa ya, secara bahasa. Riba itu berarti tambahan, atau di dalam bahasa Arab ar-riba ya az-ziyadah, yaitu peningkatan ekspansi atau pertumbuhan ya, dalam konteks yang umum. Tapi seringkali secara bahasa diartikan sebagai tambahan. Kemudian secara istilah ya, dalam pengertian yang panjang seperti yang dibahasakan oleh Ibnu Arabi ya. Ini ar-riba fil lughah wa ziyadah wal muradu bihi fil ayati kulla ziyadatin lam yuqabiluha iwadun ya. Jadi secara bahasa adalah tambahan tadi. Tapi secara maksud atau istilahnya dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat. Jadi praktek ribawi itu seringkali dilakukan oleh orang-orang dalam konteks transaksi jual beli maupun transaksi pinjam meminjam tanpa adanya kejelasan akad apa yang mendasari adanya tambahan atas pokok pinjaman atau jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang saling bertransaksi. Nah, inilah maka di situ implikasi keuntungan, misalnya kalau kita mengatakan keuntungan tidak jelas itu sumbernya atau dasar akadnya apa. Nah, ini kemudian dikatakan ziyadatun lam yuqabiluha iwadun. Nah, di dalam Al-Qur'an kita banyak sekali menemukan ayat yang memiliki bahasa secara eksplisit ya, secara tersurat ya, di dalam beberapa ayat ya. Di sini ada 4 ayat ya, ada 4 surat yang di dalamnya ada 7 kali ya, riba ini disebutkan. Yang pertama kita lihat di dalam surah Ar-Rum ya. Di dalam surah Ar-Rum ini kita dapati di ayat 39 ya, ini. Jadi di dalam surah Ar-Rum ini adalah ayat yang barangkali saya katakan pertama ya, yang menyebutkan tentang istilah riba itu sendiri. Nah, kalau kita baca di ayat 39 ini, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataitum mir riba liyarbu bi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun. Nah, jadi ada penyebutan kata riba di awal, wa ma ataitum mir riba ya. Jadi wa ma ataitum ya, dan riba yang kamu berikan ya.
agar berkembang pada harta orang lain. Jadi konotasinya ini lebih kepada menyindir ya, menyindir. Katanya orang atau katanya mereka yang praktikkan riba itu adalah bagian dari harta yang berkembang begitu ya. Harta yang bertumbuh. Jadi misalkan meminjam itu seolah-olah memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan pinjaman ya kepada orang lain, menolong orang lain, tetapi dari harta yang dipinjamkan itu seolah-olah dianggap sebagai bagian dari investasi misalnya begitu. Yang kemudian konsekuensinya adalah adanya tambahan terhadap harta. Nah, supaya dalam pandangan orang-orang yang mempraktikkan riba, supaya harta itu mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Nah, jadi di dalam ayat ini wa ma ataitum riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Maka sesungguhnya di sisi Allah itu bukan sebuah perkembangan harta ya. Nah, dan dibandingkan dengan antitesa dari riba ini adalah wa ma ataitum min zakatin. Nah, dan adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, maka justru dengan zakat itu faulaika humul mudhaifun, dan dengan zakat itu Allah akan melipat gandakannya. Ini masih sindiran. Jadi antara riba dengan perbandingan praktek zakat. Kemudian yang kedua surah An-Nisa ayat 160 dan 161 ya, surah An-Nisa ayat 160 dan 161. Di dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 ini juga diterangkan tentang riba ya. Tentang riba. Di sini disebutkan fabidul minal ladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Nah, jadi ini menyindir orang-orang Yahudi karena surah An-Nisa ini sudah diturunkan di Madinah ya. Praktek pasar Madinah yang dikuasai orang Yahudi itu mempraktekkan riba di sana ya. Nah, maka dalam ayat ini Allah benar-benar memberikan hukuman terhadap orang Yahudi dengan bahasanya, karena kezaliman orang-orang Yahudi kami mengharamkan atas mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Nah, inilah salah satu ayat ya, yang menyatakan tentang secara spesifik ditujukan kepada umat Yahudi, dan mereka benar-benar melakukan praktek ribawi, sehingga yang dulu itu dihalalkan praktek-praktek seperti itu, sekarang karena itu memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat Madinah pada masa itu, maka kemudian diharamkan oleh Allah. Nah, dan seterusnya ayat 161 wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Nah, wa akhdihim. Jadi sebab kenapa diharamkan semua ini, sebab karena mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang dari praktek riba itu ya, dan makan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Nah, inilah adab yang diberikan Allah kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Ini sekaligus menjadi penegas kepada salah satu umat yang memang umat ini mempelopori adanya praktek ribawi itu, sekaligus hukuman bagi mereka. Nah, seterusnya adalah di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ini di ayat 130 ini. Allah juga menyebutkan, ini juga konteksnya di Madinah ya, bahwa Rasulullah diberikan wahyu tentang bagaimana umat Islam itu kemudian dilarang secara terang-terangan ya untuk tidak mempraktekkan riba seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, ini. Nah, ini penegasannya masih. Jadi la ta'kulu ini sebenarnya sudah ditegaskan. Ada lam takkidnya. Nah, ini sudah menyatakan bahwa jangan makan riba. Ya. Penegasannya lagi adhafan mudha'afah, apalagi riba yang berlipat ganda. Nah, di sini ya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini sudah hukum yang lebih jelas lagi, tidak hanya kepada umat Yahudi tapi umat muslim yang ikut mempraktekkan praktek-praktek tersebut. Nah, yang terakhir di sini ini yang paling final ya di dalam praktek riba, bahwa Allah benar-benar menyatakan ya, beberapa ayat, bahkan ini ada 4 ayat di dalam surah Al-Baqarah 275 dan sampai 279 ya. 275 sampai 279. Nah, di antaranya di dalam surah 275 ini yang paling nyata. Digambarkan bahwa alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Jadi ini seperti orang sempoyongan yang kena surupan atau mungkin mabuk dan sebagainya, tidak yang tidak waras ya. Dan ini menggambarkan bahwa secara ekonomi orang yang memakan riba itu secara ekonomi tidak sehat ekonominya. Nah, inilah. Jadi bukan karena tumbuh hartanya justru, tapi malah tidak sehat ekonominya. Ini yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat jenis-jenis riba ini ada riba qard ya. Ini karena pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam ada kelebihan dari pokok pinjaman. Kemudian yang kedua riba jahiliyah. Ini hampir sama, pinjam meminjam, tapi justru kalau riba jahiliyah ini lebih menindas ya. Orang miskin minjam nggak bisa kembalikan, malah semakin ditindas. Nah, ini banyak dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Kemudian yang ketiga ada riba al-fadl, ya, penambahan kadar timbangan, ya, kadar takaran atau mungkin tukar menukar uang misalnya yang sejenis, nah, seperti menukar pecahan, ya, dan ada jasanya, itu juga bagian dari riba al-fadl. Dan yang keempat adalah riba nasiah. Nah, jadi ini dipersyaratkan, misalkan ada tangguhan, ya, membayar dengan tangguh, maka dari bayar tangguh itu ditambahkan sejumlah imbalan atas pinjamannya. Nah, di dalam Al-Quran tadi yang kita jelaskan mulai dari surah Rum sampai Al-Baqarah ini sesungguhnya mengandung pentahapan dalam pelarangan riba. Ya, yang pertama adalah berkaitan dengan riba ini ya, praktek yang dilakukan oleh umat masyarakat jahiliyah dulu di Mekah ya. Jadi yang tadi sesungguhnya bahwa apa yang menjadi yang mereka anggap itu tambahan, itu sesungguhnya bukan tambahan. Yang bertambah itu adalah zakat di dalam surat Ar-Rum tadi. Kemudian selanjutnya ya ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi mempraktekkan riba tadi ya. Ini sudah di Madinah tahun ketiga Hijriah, ini sebelum tahun ketiga Hijriah. Ketika itu umat Yahudi masih menguasai pasar Madinah. Nah, kemudian selanjutnya tahap ketiga ini 3 Hijriah ini sudah tegas bahwa tidak hanya umat Yahudi tadi, umat Muslim juga dilarang untuk memakan harta riba, yang pada saat itu kemudian dibukalah pasar Madinah versinya Rasulullah. Nah, yang keempat ini adalah tahap terakhir yang jelas melarang adanya pungutan riba. Nah, dari keterangan-keterangan ini dapat disimpulkan bahwa riba bukanlah haram karena besar kecilnya atau bukan karena produktif atau konsumtif, melainkan karena sifat ini persyaratan atau perjanjian yang ada dalamnya yang sangat dolim ya, tidak ada kejelasan ya, ada gharar, dolim dan sebagainya bagi utamanya mereka yang kena korban dari praktek ribawi ini.
Nah, beberapa dalam Al-Qur'an dosa-dosa riba ini banyak ya. Kekal di neraka, dipengaruhi setan, ya, diperangi Allah, sumber petaka, rezeki yang tidak berkah dan lain sebagainya. Bahkan doa yang tidak makbul. Dan bahkan kalau dalam beberapa hadis seperti menzinai ibu kandungnya. Padahal zina dengan ibu kandung itu air seluruh bumi ini pun digunakan tidak akan dapat mensucikan ya seorang itu. Maka ini kemudian termasuk dalam 7 golongan dosa besar. Nah, dampak negatifnya ini ya, kenapa kemudian menjadi bagian dari 7 dosa besar? Ya jelas merampas kekayaan orang lain, hak-haknya, ya, merusak moralitas, ini jelas ya, karena tidak mendidik ya riba itu justru akan mengikis kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lain, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ini bedanya. Kalau kita mengatakan investasi ya berarti itu dengan usaha, dengan resiko yang ada, tidak pasti. Resiko datang setiap saat. Keuntungan juga datang seiring dengan kegigihan kita dalam menanggulangi resiko. Sedangkan membungakan uang atau riba tadi ya jelas satu yang enak ya, tinggal diberikan nanti dapat pastinya gitu ya. Itu beda dengan investasi. Nah, kalau Islam justru mendorong pada kegiatan investasi yang ada resiko, ya bukan ribawi. Ya, ini beberapa pemetaan antara bunga dengan bagi hasil, yang dimana bagi hasil itu prosesnya adalah dengan resiko-resiko yang dihadapi, sedangkan bunga minim dari resiko. Nah ini, sedangkan bunga dengan margin keuntungannya jelas beda ya, karena basis akadnya pun juga berbeda. Nah, ini fakta implikasi akibat dari praktek riba yang terpenting adalah bahwa saat ini krisis ya moneter yang kita hadapi ini juga tidak terlepas dari praktek riba. Padahal ini masih dipraktekkan selama kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahun saja. Ya belum sampai artinya 1 abad kita melalui era barat ya, tapi kemudian sudah lebih dari 20 krisis terjadi dan itu merugikan masyarakat karena fakta bahwa riba menjadi salah satu patokan indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, saya kira itu untuk penjelasan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.